Baik, hai semuanya, kita jumpa lagi di bab barisan dan deret hingga. Tapi di video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang barisan. Kita akan berangkat dari definisi dulu ya. Ada istilah kekonvergenan. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu tentang definisi kekonvergenan yang nantinya banyak ditanyakan di soal-soal ya. Nah, jadi suatu barisan, nah itu dinotasikan dengan kurung kurawal seperti ini ya, barisan AN. Oke, suatu barisan dikatakan konvergen ke L, ya, yaitu dinyatakan sebagai suatu limit. Oke, sebagai suatu limit ketika N-nya mendekati tahingga ya. Suku ke tahingga, oke? Dari suatu barisan AN itu adalah L. Selanjutnya, barisan yang tidak konvergen, ya ini sebaliknya, barisan yang tidak konvergen pada tiap bilangan terhingga ya, bilangan yang terhingga itu adalah yaitu L ini ya. L itu anggota min tahingga sampai tahingga. Entah itu 0, negatif, positif, yang jelas bukan tahingga atau min tahingga. Maka barisan yang tidak konvergen ini disebut dengan barisan divergen. Oke, jadi barisan yang tidak konvergen adalah divergen. Nah, dari definisi ini maka kita bisa simpulkan, bahwa limit N mendekati tahingga AN, ya, suatu barisan, itu ada dua tipe. Ada disebut konvergen, ada disebut dengan divergen. Nah, ini saya rangkum dari definisi. Nah, yang disebut dengan konvergen adalah ketika hasil limit N mendekati tahingga AN, dia menuju ke suatu nilai L. Nilai L itu diantara min tahingga sampai tahingga, berapapun, setengah, 1, negatif 1, negatif 1000, dan seterusnya, itu dia konvergen. Nah, kalau divergen, kalau hasilnya plus tahingga atau min tahingga. Ya, oke, jelas ya. Jadi dari definisi ini cukup kita simpulkan dengan poin ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat limit barisan. Ya, limit suatu barisan itu punya sifat-sifat yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama, yaitu limit ketika N mendekati tahingga suatu barisan konstanta, barisan tetap. Ya. Maka jelas hasilnya K juga kan? Jelas ya logikanya. Jadi kalau misalkan ada kurva atau saya plotkan K itu konstanta ya, konstanta seperti ini, maka untuk nilai N berapapun dia akan hasilnya K ya. Oke, jelas. Kemudian yang kedua, sifat selanjutnya adalah limit ya, limit N mendekati tahingga suatu konstanta dikalikan suatu barisan itu sama dengan konstantanya dikeluarin, kemudian kita limitkan barisan tersebut ya. Yang ketiga, limit N mendekati tahingga penjumlahan atau pengurangan dua buah barisan itu sama saja dengan kita pisahkan ya. Jadi limit N mendekati tahingga AN, kemudian plus atau minus limit N mendekati tahingga BN. Ya, mudah, jelas. Kemudian untuk perkalian pun sama ya. Jadi untuk perkalian pun limit N mendekati tahingga AN dikali BN itu sama saja dengan kita pisahkan limit N mendekati tahingga AN, kemudian dikalikan dengan limit N
mendekati hingga Bn, ya. Kemudian satu lagi untuk pembagian limit n mendekati hingga An dibagi Bn, ya. Nah, ini kita pisahkan sama dengan limit n mendekati hingga An dibagi limit n mendekati hingga Bn, ya. Nah, ini ada syaratnya, yaitu asalkan si penyebutnya nggak boleh 0, ya. Alias limit n mendekati hingga Bn-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah 5 sifat limit barisan. Kemudian di sini kita bisa tahu bahwa si barisan itu beda dengan direct, ya, atau beda dengan fungsi kontinu. Barisan itu bentuknya titik-titik diskret, ya. Jadi seperti ini. Ini adalah n yang menyatakan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, keempat, kan. Nah, misalkan suku ke-1 nilainya sekian, suku kedua nilainya sekian, suku ketiga nilainya sekian, suku keempat nilainya sekian, seperti itu, ya. Nah, ini bentuknya adalah titik-titik, ya, diskret. Jadi bukan suatu kurva atau garis, ya. Jadi untuk barisan itu seperti ini, ya. Oke. Nah, kita akan berangkat ke halaman selanjutnya. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa barisan itu beda dengan deret, ya. Kalau barisan itu AN seperti ini. Biasanya atau diekspresikannya seperti ini, ya, kurung kurawal AN seperti ini. Ini adalah barisan, ya. Nah, kalau deret itu sigma atau penjumlahan, ya. Seperti ini. Ini adalah deret. Oke. Oke. Ini adalah deret, jadi penjumlahan suku-suku, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau barisan seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah suku ke N, ini suku 1, suku 2, suku ketiga, dan seterusnya. Dia seperti ini, ya, titik-titik. Oke. Ya, seperti ini contoh, ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian N itu adalah definisikan sebagai natural number atau bilangan asli, ya, bilangan asli seperti ini, ya. Jadi misalkan saya punya AN, ya, atau sama dengan Fn itu adalah 1/n², maka ketika n-nya sama dengan 1, maka kita akan peroleh A1 sama dengan 1/1² sama dengan 1, ya. Kalau n-nya 2, maka A2 sama dengan 1/2² sama dengan 1/4. Dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah review kembali. Sebetulnya kalian sudah memahami dan sudah dipelajari waktu di SMA, ya, untuk barisan ini. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menentukan barisan hingga, ya, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pertanyaan itu banyak menanyakan tentang konvergenan, ya. Apakah barisan tersebut konvergen? Kalau iya, maka konvergen kemana? Atau sebaliknya, barisan tersebut divergen. Nah, untuk menentukan konvergen atau divergen, maka saya akan buat semacam skema atau trik untuk memecahkan masalahnya, cara atau metode, ya. Jadi, tipe soal untuk barisan hingga itu tidak lebih dari 3 tipe seperti ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah soal yang mengharuskan kita melakukan uji limit, ya, uji limit. Oke, uji limit, ya. Yang kedua ada soal yang mengharuskan kita dengan menggunakan APIT. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, soal yang mengharuskan kita menggunakan mutlak. Oke. Nah, suatu soal biasanya kan bentuk barisan AN, ya. Barisan AN. Nah, barisan AN kan kita misalkan Fn, ya, karena umumnya kan suatu fungsi, kan. Nah, maka karena kita tahu bahwa barisan itu bentuknya titik-titik, ya, seperti ini misalnya titik-titik, kan, diskret. Nah, kita buat seolah barisan tersebut ya kontinu, yaitu kenapa kontinu? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memisahkan, jadi memisahkan fx, ya.
fx ya sama dengan sekian. Kalau nggak paham, misalkan gini, misalkan diketahui di soal nih, AN sama dengan 1 per N kuadrat. Ya sudah, berarti misalkan Fx sama dengan 1 per X kuadrat gitu ya. Supaya yang diskrit ini, si barisan ini, kita buat seolah dia kontinu, ya, nyambung. Jadi kurva yang nyambung. Oke. Fx kan nyambung ya, dia fungsi dari variabel X. Nah, kemudian setelah dimisalkan, kita limitkan dong, limitkan X mendekati tak hingga Fx ya. Limitkan tak hingga, oke. Nah, limitkan tak hingga ya, kalau misalkan didapati 0 per 0 atau misalnya tak hingga per tak hingga, maka pakai gunakan L'Hopital ya. Oke, jika kalian pelajari ya di turunan ya L'Hopital di limit ya, limit. Oke, di bentuk tak tentu. Nah, setelah menggunakan L'Hopital, kalau misalkan mengharuskan bentuk tak tentu, maka hasilnya itu ada dua ya, bisa konvergen, oke, bisa divergen. Nah, kalau konvergen itu hasilnya L ya, yaitu diantara min tak hingga sampai tak hingga apapun itu. Kalau divergen ya hasilnya plus atau minus tak hingga, kita simpulkan itu directnya divergen. Oke. Nah, ini adalah dengan cara ini AN sama dengan Fn, kemudian kita misalkan Fx, itu adalah cara untuk uji limit dan apit ya. Jadi untuk uji limit itu kita gunakan limit ya, limit tak hingga, oke. Gunakan limit tak hingga kalau misalkan bentuk tak tentu ya. Kalau misalkan didapatkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita menggunakan L'Hopital. Oke. Nah, ini uji limit ya. Nah, untuk apit. Nah, apit ini biasanya spesial. Dia kita gunakan kalau umumnya untuk bentuk soal trigonometri ya. Oke, jadi umumnya bentuk soal trigonometri. Oke. Nah, contoh ya, contoh. Nah, ini saya kasih contoh. Ada suatu AN ya, AN sama dengan sin N per N kuadrat ya. Nah, caranya sama, inilah. Ini limit maupun apik pakai cara ini ya. Jadi misalkan AN sama dengan Fn itu sama dengan sin N per N kuadrat misalkan. Lalu kita misalkan Fx ya, Fx-nya mirip dengan ini yaitu sin X per X kuadrat ya. Nah, setelah itu kita tahu ya, kita akan gunakan metode apit. Lihat, hasil sin kita analisis adalah selalu lebih besar dari atau sama dengan negatif 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Nah, karena kita tahu seperti ini, maka ketiga ruas kita bagi X kuadrat, oke? Ya. Ketiga ruas bagi X kuadrat seperti ini. Kemudian kita gunakan limit X ya mendekati tak hingga, ini juga limit X mendekati tak hingga, ini juga limit X mendekati tak hingga. Jelas, ini 0 lebih kecil dari limit X mendekati tak hingga, sin X per X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Jelas, 0 di sebelah kiri, 0 sebelah kanan, maka tengah-tengahnya pun harus 0 ya. Sehingga karena hasilnya 0, maka dia konvergen ya, konvergen ke 0. Oke. Nah, seperti inilah contoh soal untuk metode apit. Nah, untuk mutlak itu digunakan ketika ganti tanda. Oke. Ini tips, digunakan ketika ya, oke, ketika ganti tanda. Loh, kapan itu ganti tanda? Ganti tanda itu ketika bentuknya, barisannya, AN-nya sama dengan ada negatif 1 pangkat N ya. Kenapa negatif 1 pangkat N? Ketika N-nya ganjil maka negatif. Ketika N-nya genap maka jadi positif kan? Itulah ganti tanda ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ganti tanda ya, ini N ya. Suku pertama misalnya positif, suku kedua negatif, suku ketiga positif, negatif, seperti ini. Nah,
Sehingga suatu geret ganti tanda haruslah dia konvergen, ya, konvergen menuju 0. Oke. Kenapa? Ya, karena dia ganti-ganti tanda, ya. Dia berisolasi seperti ini. Jadi harus menuju 0. Nah, triknya adalah sebetulnya ini kan negatif nih, plus minus supaya positif semua, kita angkat ke atas semua ini. Jadi yang bawah ini kita angkat ke atas sedemikian sehingga seperti ini bentuknya, ya. Nah, itulah kenapa kita pakai mutlak, ya. Jadi mutlakin. Jadi limit n mendekati hingga mutlak an, yang mutlak suatu barisan yang ganti tanda. Itu wajib sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah konvergen. Oke. Kalau nggak sama dengan 0, ya bukan, ya. Oke. Itu saja yang saya sampaikan tentang materi barisan tak hingga. Semoga bermanfaat, ya. Pelajari lebih dalam tentang uji limit, apit maupun menggunakan mutlak, ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.